Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah sehingga kita dapat melaksanakan podcast Bincang Bisnis bersama eKlub pada hari ini tanpa adanya hambatan apapun. Perkenalkan, nama saya Sinta Hena dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renita Nur Aisyah. Oke, kita berdua dari UPKM Entrepreneur Club UHW Perbana Surabaya. Untuk rekan-rekan, selamat datang di konten podcast yang tentunya sangat bermanfaat. Mungkin dari Kak Renita bisa nih jelasin konten apa sih yang kita bawakan pada sore hari ini? Oke Kak, jadi konten kita kali ini yaitu Bincang Bisnis bareng Entrepreneur Club. Nah, Bincang Bisnis ini adalah salah satu program yang ada di UPKM Entrepreneur Club, yang dimana kita akan membahas tentang bisnis dong tentunya. Nah, di sini kita mengundang narasumber atau seorang entrepreneur nih yang akan ngobrol bareng kita, Kak Sinta. Nah, semoga rekan-rekan ini dapat menyimak dan mendengarkan sampai akhir ya podcast kita pada hari ini. Terima kasih Kak Renita. Nah, kira-kira apa sih Kak benefit yang bisa kita dapatkan dalam podcast kali ini? Oke, tentunya kita akan mendapatkan benefit nih dengan kita bisa tahu tuh dan bisa menambah wawasan tentang dunia bisnis. Jadi kita bisa tahu gimana cara untuk menjalankan bisnis. Tentunya kita perlu bergerak dan perlu motivasi untuk mewujudkan bisnis kita. Terus kita bisa tahu bagaimana kita menjalankan suatu bisnis itu sendiri, gitu Kak. Mantap Kak. Oke, langsung aja kita ke segmen berikutnya. Jadi rekan-rekan udah tahu nih, apa sih bincang bisnis bareng bareng eKlub tuh? Jadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu eh, konten ini merupakan konten podcast dengan pembisnis muda. Oke, podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih Kak Renita. Aduh, udah gak sabar nih Kak. Dan pasti rekan-rekan ini juga udah pada kepo nih Kak Sinta. Nih tamunya ganteng nih Kak sekarang. Kepo juga nggak Kak Renita nih? Kepo nih Kak. Oke, langsung aja ada Kak Firdaus. Oke, halo. Halo Sinta, halo Renita. Halo Kak Firdaus. Halo, halo, halo. Gimana? Mungkin Kak Firdaus bisa perkenalan diri dulu nih. Oke, kenalin namaku Muhammad Firdaus Zami. Saya saat ini masih berkuliah di Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya, jurusan Sarjana Manajemen. Saya berasal dari Gresik dan asli orang Gresik. Wah, halo Kak Oke. Firdaus. Gimana nih Kak kabarnya? Baik atau lagi ada permasalahan nih? Untuk saat ini sih kondisi badan ini sehat, cuma pikiran ini yang banyak eh, banyak banyak pikiran lah, banyak tanggungan dan tanggung jawab juga sih banyak. Oke, nah itu perlu healing aja sih ya Kak ya. Iya, sebenarnya ya ini memang waktunya sebenarnya healing ya. Kayak kita ini apa eh, menenangkan pikiran lah kayak Ya, gitulah. betul banget. Oke, Oke, ini kan Kak Firdaus kuliah ya. iya. Nah, tentunya sambil kerja dong, karena punya bisnis ya. Kalau nggak punya bisnis ya bukan narasumber kita gitu Iya, ya. betul. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung aja mengulik nih lebih dalam nih Kak. Oke, untuk Kak Firdaus nih boleh diceritakan nih Kak, bisnis yang sedang Kak Firdaus jalani dan bergerak di bidang apa nih? Bisa sharing dengan kami dan pendengar podcast WTE Club ini. Oke, ya. Ya, mungkin ya yang pertama kali aku mau ceritain sih ke podcast ini ya. Yang pertama ya tadi mengenai bidang apa ya? Ya, tentunya kalau bidang apa, pastinya kita harus mengetahui latar belakangnya dulu. Jadi yang saat ini yang dijalani dari latar belakang bisnis ataupun usaha, itu yang pertama dari aku itu memang dari kakek dan nenek, dari orang tua itu memang ada. Jadi kan ini konteksnya yang family business atau bisnis keluarga ya.
memang itu udah lama berjalan dan saat ini juga masih berjalan, alhamdulillahnya. Itu bergerak di bidang memang awalnya itu usaha dagang atau UD, biasanya disingkat UD sih. Itu dan sekarang makin berkembang itu bergerak di bidang manufaktur atau bisa bisa disebut manufaktur sih, bisa disebut tekstil. Soalnya dari memang kita bisnisnya usahanya memang dari orang tua maupun kakek nenek itu berjualan bahan-bahannya songkok atau kopi. Mungkin teman-teman pasti nggak familiar ya dengan kata songkok hitam atau songkok nasional itu kan semua atau ikonik dari Indonesia ya. Maksudnya ikonik dari dari negara kita itu kopiah hitam itu kan semua presiden terus pejabat-pejabat itu kan kopiahnya warna hitam. Nah, itu memang dari keluarga itu memang jualnya dari bahan-bahan dulu baru menciptakan produknya kopiah tersebut itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada juga uh, baru berjalan 5 tahun 5 tahun ke apa 5 tahun sebelum tahun inilah 2017 ataupun 2018 ya itu sekitar segitulah kurang lebihnya itu ada usaha peternakan burung walet. Nah itu memang dari bawaan rumah atau di rumah itu memang sebenarnya memang udah ada dari dulu. Cuman waktu baru pertama kali aku tempatin itu uh, belum belum apa ya belum terawat. Istilahnya kan rumahnya kosong belum terawat. Lalu kemudian itu dari keluarga aku tuh pindah di rumah itu terus dirawat akhirnya bisa berkembang dan bisa berkembang gitu. Jadi peternakan walet jual jual uh, sarangnya walet gitu. Gini aja. Wah, bisnisnya keren-keren banget ya, Kak Renita. Nah, Betul banget, mungkin Kak. dari bisnis Kak Firdaus ini dijalankan secara online atau ada tokonya nih, Kak, toko offline? Nah, oke. Untuk online ataupun offline ya. Kalau online, maaf, kalau online itu kan pastinya kita juga mengikuti zaman ya. Memang dari dulu itu dari orang tua itu kan yang bisnis, yang kita yang konteks yang family business dulu aja ya. Yang family business ini memang dari dulu itu belum tahu ataupun belum mengetahui belum adanya teknologi era teknologi yang sudah canggih itu memang belum ada dan itu sudah terbawa di saat ini tuh kan maksudnya tradisional lah masih pakai tradisional dengan sistem-sistem yang uh, tradisional mungkin yang uh, pakai online itu maksudnya yang berbau dengan teknologi itu mungkin pencatatan ataupun operasionalnya untuk di pemasarannya itu masih kurang karena memang bawaan dari dulu itu masih tradisional dan mungkin ini era-eranya seharusnya pakai modern maupun digitalisasi. Jadi ini sebuah tantangan lah bagi aku sendiri gitu. Gini itu aja. Gimana? Gimana? Oke, kalau toko offline nih eh, masih berpusat di Gresik atau mungkin sudah mulai tersebar nih, Kak, ke seluruh Indonesia? Nah, untuk toko offline sendiri memang dari kita itu kan manufaktur maksudnya penjualannya itu masih belum bisa umum. Tapi dari kita itu sudah ada reseller ataupun customer yang sudah kita percayai dan uh, kan sistemnya kita itu manufaktur jadi orang itu nggak bisa beli kayak 1 biji 2 biji itu masih belum bisa jadi langsung dikirim ke beberapa kota besar di Indonesia itu yang sudah kita percayai yang uh, merekanya itu juga membuka toko offline itu lebih dominannya di kota Makassar terus di Jakarta ya Jawa Timur itu hampir nggak ada sih gitu. Jadi lebih dominannya di luar Jawa gitu. Wah, Keren keren banget. sih, Kak. Iya, bener banget. Keren banget sih. Oke, nah gimana nih cara Kak Firdaus buat membagi waktu antara kuliah dengan aktivitas lainnya? Seperti kayak tadi itu yang ada bisnis keluarga, ada sendiri bisnis yang baru tadi yang baru 5 tahun. Nah, itu gimana nih cara Kak Firdaus buat bagi waktunya Ya. setelah kesibukannya gitu?
Oke, nah untuk bagi waktu itu mungkin kan itu mungkin salah satu konteks dari aku yang agak sulit karena dari bisnis keluarga ini kan apa ya istilahnya nggak mungkin dong aku pegang sendiri dan aku itu juga punya maksudnya partner maupun itu dari saudaraku sendiri maupun karyawanku sendiri. Nah, untuk bagi waktu sendiri memang aku utamain yang memang yang penting dan mendesak dulu. Jadi memang yang harus dikerjakan terlebih dahulu itu apa dan itu yang penting gitu. Kan ada yang penting tapi nggak mendesak, ada yang penting tapi mendesak. Nah yang pertama itu penting mendesak. Dan dari aku ini memang sebenarnya dari aku itu eh, di bisnis keluarga itu kan ada bagiannya sendiri. Nggak, maksudnya nggak mungkin dong aku urusin semuanya itu nggak mungkin mungkin akan ngecek-ngecek barang atau ngecek-ngecek kantor gitu aja jadi kalau di aku di bisnis keluarga itu mungkin masih fleksibel gitu masih fleksibel kayak gitu sih terus di kegiatan kuliah juga jadi yang utama dari aku memang untuk edukasi atau pendidikan kuliah dulu gitu. Oke, memang sih ya bikin prioritas ini penting banget ya Kak. Betul. Dalam menjalankan bisnis tuh selalu ada kendala ya Kak. Mungkin Ya. selama perjalanan Kak Firdaus menjalankan bisnis keluarga ini pasti ada dong kendala-kendala. Nah, motivasi apa sih yang membuat Kak Firdaus ini tetap semangat, tidak menyerah dalam menjalankan bisnis keluarga? Ya, ya. Untuk motivasi sendiri agar menjalankan eh, bisnis keluarga itu pastinya apa ya? Pastinya yang pertama kita itu mikirnya itu bukan bisnis itu jalan aja, tapi bisa membuka lowongan pekerjaan dan membantu masyarakat yang masih membutuhkan pekerjaan agar menghidupi keluarga-keluarganya juga. Nah, selain itu, kita juga pasti menerapkan strategi-strategi agar barang kita itu masih bisa keluar biar agar apa bisa memasarkan dan nggak nggak stuck aja di gudang gitu. Agar apa ya istilahnya kalau air mengalir itu semua ikut mengalir semuanya gitu. Jadi karyawan bisa nambah, barang kita bisa nambah, bisa keluar gitu. Jalan ikuti alurnya lah. Seperti gitu sih kalau dari aku. Nah, oke. Nah, tadi kan bisnisnya Kak Firdaus ini kan bisnis keluarga ya, yang pastinya itu kan bisnis yang eh, ada partner gitu ya. Nah, selain Ya, partner internal dari keluarga itu pasti ada partner eksternal. Nah, ya, kriteria seperti apa sih Kak yang cocok untuk kita jadiin partner bisnis ini? Karena kan kita berpartner itu kan berarti harus menyatukan tujuan, jadi nggak bisa asal-asalan dong. Nah, ya. meskipun itu teman kita atau sahabat kita, tapi kita harus selektif tuh untuk keberlangsungan bisnis kita ke depannya. Nah, bisa sharing nih Kak, gimana tips dalam memilih partner bisnis? Eh, partner bisnis menurut dari aku sih yang pertama pastinya jujur itu yang pertama jujur dan yang kedua itu eh, yang dapat dipercaya maksudnya yang dapat dipercaya ini yang memiliki kemampuan bertanggung jawab tinggi gitu dan kemauan. Oke, boleh misalnya orangnya bertanggung jawab orangnya eh, jujur tapi orangnya nggak ada kemauan nah ini yang tiga melengkapi ini harus tiga itu melengkapi gitu. Kalau dari aku sih gitu itu yang utama mungkin yang kayak edukasi pendidikannya atau pengetahuannya mereka itu kan memang bisa diasah tapi dari tiga tersebut jadi apa ya tadi yang pertama jujur terus eh, pengetahuannya baik dan dapat dipercaya itu sih kalau dari aku. Wah, iya sih betul banget ya Kak. Jadi memilih partner ini emang penting banget. Ini saya jadi belajar juga nih Kak. Iya nih Kak, Iya, jadi kita bisa dapetin ilmu ya yang ya kita benar. belum kita pelajari gitu loh. Lalu strategi pemasaran apa sih Kak yang dilakukan Kak Firdaus? Apalagi kan juga ada bisnis baru nih ya, tadi yang sarang walet. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, eh, sistem pemasaran apa sih yang dilakukan oleh Kak Firdaus dalam bisnisnya yang dijalankan Kak Firdaus ini? Ya,
Untuk strategi ya, itu untuk strategi ya tadi, strategi pemasaran atau bisa diulang, benar ya? Iya Kak, strategi pemasaran. Oke, untuk strategi pemasaran dari sarang walet ya. Untuk strategi pemasarannya pastinya kita apa ya? Strateginya itu kan pengennya dari barang kita itu tujuan yang utama itu kan memang diekspor, inginnya kayak yang tapi tidak menutup kemungkinan dari kita, maksudnya dari sarang walet sendiri itu dalam skala Indonesia atau skala kecil itu sudah apa ya, sangat membutuhkan gitu. Karena dari sarang walet ini itu memiliki value sendiri, karena mungkin udah banyak ya, maksudnya yang di Indonesia itu sistem bisnis atau maklar atau apa ya, bisa disebut perantara lah. Misalnya kita nggak pengen ribet nih, kita nggak pengen ribet tapi dimakalin orang, dipasarin sama orang, itu ada yang seperti itu. Cuman resiko kalau itu barang nggak mungkin, maksudnya bisa dikorupsi, itu resikonya. Kita kan pengen ambil jalan enaknya. Cuman kita kalau misalkan yaitu strategi yang pertama pastinya kita bangun relasi atau komunikasi ke orang-orang yang bisa kita percayai. Maksudnya dipercayai untuk membeli barang ini gitu. Gitu sih. Keren, keren, keren banget nih Kak Renita. Ya. Betul banget, Kak. Nah, gimana sih Kak Daus cara menjaga hubungan agar pelanggan itu tetap loyal gitu terhadap bisnis Kak Firdaus ini? Mungkin bisa Ya. diceritain nih, Kak. Ya, mungkin untuk cara menjaga hubungan dari pelanggan itu pastinya kita nggak hanya dalam konteks bisnis aja, tapi secara kekeluargaan. Mungkin empati, rasa inisiatif itu yang bisa kita tonjolkan selain dari konteks bisnis. Maksudnya, misalkan orangnya ingin mempererat tali silaturahmi, kita persilakan gitu. Jadi seolah-olah itu bukan butuh untuk berbisnis aja, tapi butuh untuk kita mempererat tali silaturahmi biar kita membangun hubungan seolah-olah kita dianggap bukan hanya kebutuhan bisnis ataupun usaha, tapi secara kekeluargaan sama umat manusia, umat Islam maupun umat negara Indonesia lah, seperti itu membangunnya secara kekeluargaan gitu lah. Ya, mungkin itu sih. Oke, lalu ini kan sempat ada pandemi COVID nih ya Kak. Mungkin kena imbas nggak sih Kak? Terus sekarang udah mulai new normal nih. Jadi apa bisnis dari Kak Firdaus ini semakin berkembang pesat atau mungkin karena imbas COVID kemarin mungkin ada penurunan atau gimana Kak? Ya, sebenarnya untuk imbas dari COVID kemarin itu eh, semua sih sektor ekonomi menurut saya sih eh, menurun. Cuma dari saya sendiri dari kemarin itu ada perubahan sistem maupun solusi yang diberikan dari pihak usaha kami maupun dari keluarga maupun dari manajer-manajernya. Nah, itu yang pertama kita imbasnya itu kena di penjahit maupun penjahit songkok. Songkok itu kan ada penjahitnya. Nah, itu uh, dirubah, yang awalnya memang menjahit songkok itu kita arahkan, kita balik, kita usaha arahkan untuk uh, menjahit masker. Nah, itu karena kita juga ada customer, ada masker yang ambil sampai ribuan ribuan masker, itu kita balik, kita putar, yang awalnya menjahit songkok kita jadikan menjahit masker, seperti itu. Kalau untuk yang walet itu tentunya stabil, cuman karena dari walet itu uh, panennya itu di waktu tertentu, jadi bisa kita amankan terlebih dahulu menunggu customer yang ada lalu kita jual, seperti itu. Nah, ini kita udah dapat tips-tips nih buat mengatasi suatu permasalahan yang terjadi gitu. Atau mungkin problem solvingnya gitu ya, Iya, Kak. iya. Ya. Oke, nah dari segi penjualan nih Kak ya, bagaimana sih penjualan Kak Firdaus ini? Apakah naik atau turun atau
sempat vakum. Atau alhamdulillah nih omsetnya naik terus gitu. Nah, gimana sih Kak tipsnya agar penjualan kita itu selalu konsisten gitu? Ya, oke, pastinya yang pertama kita itu nggak mungkin dong di gudang itu kekurangan stok. Eh, Kalau kelebihan stok itu pastinya yang sudah sangat sering terjadi. Jadi untuk itu dari dari aku sendiri itu apa ya dengan penjualan itu yang di waktu COVID itu pastinya kita menurun. Jadi tadi kita putar balik, kita arahkan yang lain menjadi yang lain. Nah, untuk di era new normal ini, alhamdulillahnya itu kita menaik karena kita juga mengetahui dari kebutuhan masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia ini di waktu-waktu tertentu itu kan pasti membutuhkan produk kami. Maksudnya mungkin untuk waktu puasa ini kan pastinya banyak ya, order lagi banyak, lagi meningkat, alhamdulillahnya itu. Jadi yang biasanya kita stok segini, alhamdulillahnya meningkat gitu sih. Wah, alhamdulillah ya Kak Daus. Apalagi kan Ya, sebentar lagi nih Ramadan ya. ya Jadi benar-benar, pasti ya omsetnya ini naik nih. Nah, alhamdulillah. ngomongin soal penghasilan dan omset nih. Ini agak privacy sih, tapi ini tuh bisa memotivasi kita gitu. Nah, berapa sih Kak kira-kira kisaran omset per bulan yang bisa didapatin sama Kak Firdaus nih? Waduh, untuk kisaran omset per bulan ya. Sebenarnya sih ini tuh dari bulan ke bulan itu nggak tentu. Maksudnya kurang lebihnya aja ya. Iya, boleh Kak. Ya, karena kita itu bukan menjual barang jadinya aja, tapi ada bahan-bahannya. Jadi kita jual bahan-bahannya songkok juga, nggak hanya barang jadinya aja. Itu kalau per bulan itu 100 sampai 200 jutaan. Tuh. Waduh, waduh, waduh. Ya, Mantep kurang nih. kurang lebihnya segitu. Mantap Alhamdulillah. banget, Ya, mantap banget Kak Firdaus. ya. Jadi bisa kita garis besarin ya Kak, kalau punya bisnis tuh enak nih. Uang ngalir, nggak Waduh, ditarget, nggak mantap. diatur ya sama atasan. Kita juga jadi bosnya sendiri Bener gitu. banget Kak Sinta. Nah, daripada kita setiap hari dipakai rebahan, males-malesan, main HP, keluyuran gitu kan, ya mending dibuat jalanin bisnis ya Iya, Kak. iya. Uangnya bisa dipakai jajan, jalan-jalan, liburan gitu. Tapi balik lagi ya, kita nggak boleh berpatokan dengan uang gitu. Jadi Ya, benar. jangan bekerja karena uang, tapi buatlah uang itu bekerja untuk kita. Bener nggak Benar Kak sekali, Sinta, Kak benar. Firdaus nih? Benar sekali, benar sekali. 100 buat Kak Renita. Ya, karena kebanyakan orang nih juga lihatnya enak-enaknya aja ya, Kak. Nggak Iya, Iya lihat Kak. gimana proses perjuangan memulai bisnisnya gitu. Jadi jangan nunggu nanti bikin bisnis gitu. Mumpung masih Hmm. muda, masih fresh nih, bisa muncul banyak inovasi, mulailah bisnis untuk diri sendiri. Betul, betul banget nih Kak Sinta. Nah, dari Kak Firdaus nih, apa saja yang diperlukan nih karakter atau modal utama kita nih untuk mendirikan sebuah bisnis nih Kak? ya. Bisa sharing nih Kak? Oke, modal utama untuk menjalankan bisnis ya. Yang pertama pastinya kita harus berani. Berani apa? Berani kita membuat apa ya? Membuat misalkan kita berani rugi, tapi maksudnya berani rugi itu kita berpikiran secara jangka panjang. Berani. Kalau kita eh, mau menjalankan bisnis ini pasti ada resikonya. Karena dari bisnis ini, oke, kita ambil enaknya. Tapi tadi yang sudah disampaikan, jangan ambil enaknya aja, tapi lihat waktu berjuangnya. Nah, itu kita pasti berani. Nah, sedangkan dari berani itu, kita juga harus bisa mempunyai strategi atau sasaran. Sasaran gimana sih? Sama aja kita kalau punya strategi, tapi kita tidak punya sasaran untuk melakukan aktivitas usaha kita. Jadi seperti itu sih. Mungkin itu cukup kalau dari aku sih. Itu sih. Gimana? Wah, ini benar-benar karakter pembisnis banget nih, Kak. Mungkin dari Kak Firdaus sendiri untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif yang muncul nih, apa yang
Kak Firdaus lakukan untuk menyingkirkan pikiran negatif tadi? Yang menyingkirkan pikiran negatif ya, yang pasti yang pertama ya, yang pastinya itu kita jangan mikir tentang usahanya aja. Maksudnya kita pasti pikiran itu atau pemikiran manusia itu pastinya nggak mikir usahanya aja. Maksudnya kita juga pemikiran atau pikiran kita itu pasti punya waktu untuk istirahat. Ya jangan maksudnya kalau dari aku mungkin bisa disimpulkan liburan atau tidak memikirkan usaha. Tapi ingat waktu dan tadi strategi yang kita terapkan harus ada waktunya, atau yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan itu harus ada. Gitu. Jadi buat motivasi kita sendiri yang agar nggak ke tekanan kita yang maksudnya tekanan yang malah menindas kita, tapi tekanan yang harus memotivasi kita. Misalkan kita healing nih atau liburan biar nggak sumpek, tapi kita itu lihat ada kata-kata atau quotes di jalan biar kita memotivasi bisnis. Nah, itu kan salah satu dari aku sendiri ya, itu kan salah satu tekanan yang uh, bisa memotivasi kita, bukan yang menindas kita gitu. Jadi kembali lagi ke orangnya, gimana dari pribadinya itu menangkap informasi maupun uh, maupun uh, informasi maupun materi yang didapat, tergantung pengelolanya atau cara berpikirnya. Seperti itu sih cara aku. Wah, memotivasi banget ya, Kak. Ya. Tapi Iya, Kak. nggak kerasa nih, Kak. Kita udah ngobrol banyak banget nih dari mulai bisnis tadi, Kak Firdaus punya bisnis apa, strategi pemasaran apa yang dilakukan, terus sempat kedatangan masalah juga di bisnisnya. Ada tips-tips nih buat ngatasin masalah-masalah tersebut, dan tentunya itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat dan Betul banget. memotivasi untuk kita dan para pendengar podcast kita. Benar banget nih Kak Sinta. Nah, sebelum kita menutup podcast kali ini, mungkin dari Kak Firdaus nih ada saran dan motivasi yang bisa membangun semangat anak muda ini dalam memulai bisnis atau yang saat ini sedang menjalankan bisnis gitu. Karena Ya. kan kebanyakan anak muda ini nggak mau keluar dari zona nyaman, Kak. Banyak yang berpikiran kalau kuliah ya kuliah, bisnis Ya. dan kerjanya nanti aja kalau udah lulus gitu. Nah, gimana sih Kak motivasinya agar hatinya ini bergerak gitu untuk memulai bisnis gitu? Ya, oke. Silakan Kak Firdaus. Ya, yang motivasi untuk anak muda sekarang ya, pastinya yang pertama itu anak muda kalau bisnis itu kan pikirannya uang, mesti uang, 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 gitu. Betul. Dapat banyak. Nah, itu mungkin kalau dari aku sendiri sih ya, yang pertama luruskan niat. Nah, niat kita yang pertama itu apa sih? Untuk bisnis, untuk usaha itu apa? Luruskan niat terlebih dahulu. Yang kedua, maksimalkan proses. Jadi dari proses-proses kita waktu bisnis itu, kalau bisa maksimal, dimaksimalkan. Kalau belum bisa maksimal, diusahakan untuk dimaksimalkan. Gitu. Dan yang ketiga, jangan hiraukan hasil. Maksudnya jangan hiraukan hasil dari proses kita yang maksimal, dari niat kita yang udah lurus maupun yang masih melenceng itu bisa diluruskan. Itu harus jangan hiraukan hasil. Karena kita kembali lagi, kita punya Tuhan, kita punya yang maha membolak-balikan hati, itu pasti ada jalannya. Jadi setiap manusia tetap harus berusaha, doa, dan ada rasa kemauan. Gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, benar banget ini dikatain sama Kak Firdaus nih. Kak Sinta juga harus semangat ya Kak Sinta untuk memulai bisnis nih. Oke, terima kasih banyak buat Kak Firdaus yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast kali ini. Nah, semoga ilmu yang diberikan tadi itu bermanfaat dan memotivasi para pendengar podcast kita kali ini. Betul. Ayo para pendengar bincang bisnis nih, harus berani memulai bisnis, jangan pernah takut, harus terus semangat. Bisnis tuh nggak harus jualan yang mahal-mahal Iya, banget benar. gitu. Kita mulai dari yang murah-murah dulu, kita belajar berbisnis, lama-lama bisa gede-gede sendiri ya. Kita Iya. juga sambil belajar pemasaran, sambil belajar membuat produk kita sendiri gitu.
Bener banget nih Kak. Jadi teman-teman nih nggak usah malu-malu ya, harus menurunkan gengsi dulu lah ya. Selagi bisnis itu menguntungkan untuk kalian ya jalanin aja gitu. Karena dari bisnis juga kita bisa bantu membuka lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan gitu kan. Kan kita nggak ada yang tahu ya rezeki kita ini datangnya kapan kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada acara podcast Bincang Bisnis with A Club pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga rekan-rekan bisa memahami dengan hati jiwanya bisa tergerak semangat nih untuk memulai suatu bisnis. Kami sebagai host dan mewakili narasumber pada podcast kali ini memohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Kak Firdaus. Terima Terima kasih kasih. Kak Oke, Sinta. thank you. Oke, kita pamit undur diri. Jangan lupa saksikan podcast Bincang Bisnis bersama Eklub di episode selanjutnya. See you. See you. Oke, thank you. Oke, entrepreneur. Dahsyat Dahsyat, Luar luar biasa. biasa.